Alhamdulillah pada pagi ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala. Kita masih diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan bahkan untuk menjalani kehidupan ini pun Allah menganugerahkan begitu banyaknya kemudahan bagi kita semuanya. Allah berikan keleluasaan di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Yang boleh jadi apa yang kita dapati dalam keseharian kita, kita merasa sesuatu hal yang biasa. Sampai dengan suatu ketika sesuatu yang kita anggap biasa itu menjadi berkurang ataupun hilang kenikmatannya. Maka baru boleh jadi pada saat itulah kita menyadari bahwa betapa pentingnya dan berharganya nikmat yang telah diberikan tersebut. Maka dari itulah kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat terakhir yang Allah hadirkan di dalam surah Al-Mulk, yaitu pada ayat ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah, wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan memberimu air yang mengalir? Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui ayat ini terdapat pesan dan peringatan untuk kewaspadaan yang luar biasa bagi kita semuanya di dalam menyikapi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan untuk kita selama ini. Sebagaimana disampaikan di dalam hadis itu, yang kalau sering kita memperhatikan bahwa bagaimana para ulama dan mufassir menerangkan bahwa betapa luas dan dalamnya sesungguhnya pertanyaan untuk menjadi renungan bersama bagi kita. Dalam skala yang sangat kecil, yang sangat melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah yang akan berlaku pada diri kita seandainya ketika terbangun dari tidur kita kemudian kita tidak bisa leluasa menggerakkan kaki kita untuk melangkah, atau mungkin tidak mampu pula kita bangkit dari tempat tidur itu. Atau boleh jadi ketika kita terbangun dari tidur kemudian menuju kamar mandi, dan kemudian tidak ada setetes air pun yang bisa dialirkan di sana. Padahal berhari-hari sebelumnya tidak pernah kita merasakan hal ini sebuah permasalahan. Atau begitu pun yang kita dapati melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi apabila di dalam kebersamaan kita, di dalam keceriaan, dan di dalam interaksi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pada malam yang sangat menyenangkan dan membahagiakan itu, tiba-tiba seketika, aliran listrik pun mati ke rumah kita, maka menjadi gelap seketika. Maka boleh jadi ketika itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak saja kegiatan kita menjadi terhenti, namun boleh jadi kepanikan pun melanda pada setiap orang yang berada di dalam kegelapan itu. Maka tiada lain di dalam kita menyikapi nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan keseharian Allah berikan ini. Semoga Allah terus hadirkan kepekaan dan kewaspadaan bagi kita semuanya, bahwa segala sesuatu yang melekat di dalam kehidupan kita ini hanyalah merupakan amanah dan titipan, pinjaman yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita menyadari bahwa segala sesuatu yang dititipkan dan dipinjamkan, yang diamanahkan pada suatu ketika, akan diambil oleh yang mengamanahkan itu. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan kita setiap pagi ini, kembali kita menyampaikan rasa syukur luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, termasuk di dalam mengawali kehidupan hari ini. Semoga kesadaran kita bahwa hanyalah Allah lah yang memberikan kesempatan untuk kita menjalani kehidupan hari ini. Semoga dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mesti diberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk beristighfar, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya. Dan seraya pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah masih berikan kesempatan untuk kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah dan melaksanakan
amal-amal kebaikan di dalam kehidupan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan khususnya di dalam kebersamaan kita melaksanakan kegiatan ngaji bareng online ini, maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mantapkan di dalam diri kita. Inilah cara kita menyikapi nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, dengan kita mengawali hari-hari yang kita jalani ini dengan berupaya menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai. Semoga Allah meridhoinya ketika hal ini kita jadikan sebagai langkah pertama dan utama kita mengawali kehidupan yang Allah anugerahkan untuk kita pada hari ini dan esok. Dan semoga melalui penelusuran di dalam pembacaan ataupun ketika kita mendengarkan lantunan setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun dalam Al-Quran ini, menjadi cara kita memohon kepada Allah. Semoga Allah membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya. Seraya pula berharap, bermohon kepada Allah semoga melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca, Allah pun membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya sebagai tuntunan, sebagai petunjuk dan lentera penerang jalan bagi kita semuanya. Agar kita diselamatkan Allah, dituntun Allah dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Sampai tiba waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika itu dikembalikan kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya, dan dalam keadaan kita pun ikhlas, sukacita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Ya, ada sesuatu yang kita dapati dalam kehidupan Rasulullah melainkan hanyalah mutiara-mutiara keindahan akhlak dan keteladanan yang luar biasa yang dihadirkan sebagai tuntunan dan pedoman bagi kita semuanya. Maka di dalam kita memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan kemudahan di dalam kita mempelajari, memahami, dan yang utamanya adalah mempraktekkan keteladanan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semuanya. Maka pada pagi hari ini saya ingin sekali mengajak diri saya dan kita semuanya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk terus berusaha memberikan manfaat di dalam menjalani kehidupan ini, dan berupaya pula menghindari dan menolak bahaya dari manusia. Maka pada pagi hari ini di antara begitu banyaknya hadis yang terkait dengan bagaimana upaya kita untuk terus memberikan manfaat di dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim wajib bersedekah. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau tidak bisa? Beliau bersabda, ya, bekerja dengan tangannya, lalu memberi manfaat bagi dirinya, dan kemudian bersedekah. Mereka pun berkata, bagaimana kalau tidak bisa atau tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, membantu orang yang sangat memerlukan bantuan. Mereka berkata, bagaimana bila tidak bisa melakukannya? Beliau berkata, menyuruhlah kepada kebaikan. Mereka berkata lagi, bagaimana kalau tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menahan diri dari kejahatan, maka itu baginya sedekah. Masya Allah, betapa bijaksana dan betapa leluasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membukakan ruang-ruang kebaikan untuk bisa kita melakukannya di dalam kehidupan ini. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sekitar para sahabat yang sedang duduk
Dan beliau berkata, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling baik dan orang yang paling buruk? Para sahabat terdiam. Lalu beliau mengulanginya 3 kali. Maka seseorang dari mereka berkata, ya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, dan orang lain merasa aman dari kejahatannya. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya, sementara orang lain tidak aman dari kejahatannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Atas apa yang kita dapati, bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, mengajarkan kepada kita semuanya untuk terus berusaha berbuat kebaikan, meskipun sekecil apapun kebaikan itu dalam pandangan diri kita pribadi ataupun dalam pandangan orang-orang yang berada di seputar kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berupaya mempraktekkan atas apa yang Allah perintahkan bagi kita semuanya, untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Dan boleh jadi di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, kita berada dalam kerinduan ketika ayah dan ibu kita sebagian besarnya telah pergi dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bersama kita menghimpun seluruh permintaan, harapan, dan doa kita semuanya, saling mengaminkan kita antara satu dengan yang lainnya. Semoga setiap doa yang kita hantarkan kepada ayah dan ibu kita bukan hanya doa-doa yang dihantarkan oleh kita putra dan putrinya, namun semoga doa-doa dan diaminkan oleh para sahabat-sahabat kita. Maka doa kita bersama semuanya menjadi kado dari kita untuk ayah dan ibu kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan kita setiap pagi, kita pun terus berupaya merajut tali silaturahim dan persaudaraan antara kita semuanya. Walaupun hanya sebagian kecil boleh jadi di antara kita yang pernah berjumpa secara fisik antara satu dengan yang lainnya. Namun tidaklah mengapa hal ini, walaupun seandainya pun sampai dengan akhir kehidupan kita, tidak pernah terjadi perjumpaan fisik itu. Namun semoga Allah hadirkan tali silaturahim ini, Allah abadikan dalam perjalanan persaudaraan kita. Semata-mata saling cinta mencinta karena Allah. Dan Allah kumpulkan kita semuanya di padang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang saudara kita, Bapak dan Ibu. Bahwa betapa di awal-awal kegiatan ngaji bareng online ini, beliau selalu hadir dalam kesehariannya. Dan bahwa betapa terdapat pula ciri-cirinya, sehingga kalau saat ditanyakan kepada sahabat-sahabatnya, kepada para peserta yang hadir pada masa-masa awal, dan kemudian mengenalnya dengan ciri tertentu, beliau bisa hadir atau tidak hadir sangat diketahui di dalam forum ini. Telah berpulang ke rahmatullah setelah mengalami sakit yang begitu lama, Ibu Titik Kartika, kemarin sore pada jam 16.35, dalam usianya 77 tahun, setelah begitu lama dirawat dalam perawatan di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Titik Kartika binti Sukijo Pramono. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga Ibu Titik Kartika kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik,
diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Semoga kenangan-kenangan akan kebaikan dan keterus ikhlasan serta keistiqomahannya di dalam mempelajari dan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Semoga Allah hantarkan pula terus menjadi pahala baginya. Dan semoga pula atas apa yang telah dilakukan di dalam kehidupannya, Allah lipat gandakan ganjaran baginya. Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menunjukkan baginya. Dan semoga Allah hadirkan taman-taman surga untuk menjadi taman kebahagiaan tiada tara baginya. Sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wasi' mudkhalaha wa akrim nuzulaha waghsilha bil ma'i wassaldi wal barad. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama pula kita mendoakan untuk saudara kita yang sudah cukup lama absen di dalam forum ini. Kita mengenal keberadaannya, selalu dengan puisi-puisinya yang selalu penuh makna. Bapak Yasmil Anwar telah cukup lama, Bapak Ibu sekalian, telah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Dan kemarin baru saja kita mendapatkan berita bahwa dalam perawatan yang dialami oleh beliau kini pun terpapar COVID, Bapak dan Ibu. Sehingga harus dirawat di rumah sekarang ini, di karantina di rumah. Sama-sama kita mendoakan semoga Pak Yasmil Anwar segera Allah berikan kesehatan, Allah angkat sakitnya, Allah berikan keistiqomahan dan kesabaran, keikhlasan. Dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasannya, Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan untuk keluarga dan peserta ngaji bareng online ini. Ibu Hajjah Timah Sanariah, Ibu Hendy Marsia, Ibu Nur Aini, yang kini tengah dirawat. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga ketiganya Allah sehatkan dan Allah sembuhkan. Dan Allah berikan ketulus ikhlasan di dalam menjalani ujian Allah. Dan semoga diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu para peserta ataupun sanak dan kerabat kita lainnya. Semoga Allah berikan kesabaran di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk memberikan penyikapan terbaik atas setiap ujian apapun yang Allah berikan di dalam kehidupan ini. Semoga ketika ujian kita rasakan, kita diberikan kesabaran dan keteguhan. Dan semoga ketika nikmat-nikmat yang Allah berikan sebagai ujian bagi kita semuanya, semoga kita semakin merunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya menghantarkan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan tersebut. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membaca 2 ayat dari surah ke-16, surah An-Nahl. Kita akan membaca ayat ke-75 dan 76. Sebelum nanti insya Allah kita akan mengikuti tausiah dan nasihat yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Tentunya sama-sama kita mendoakan semoga kepada beliau Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kemudahan dan keberkahan di dalam beliau menyampaikan pesannya, nasihatnya, ilmu-ilmunya kepada kita murid-muridnya, dan tentunya pesan kepada umat pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, semoga terus menjadi cara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saya berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, hidayah dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan untuk itu mari bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون هل يستوون؟ الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. يقدر على شيء وهو كل على مولاه. لا يقدر على شيء وهو
وكل على مولاه لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم